melalui fiakul yang ada di sini, dan juga ada beberapa buku di belakang yang ada buku daripada Hajar Warsima, daripada penjualan tiket Bani Aman, Anons, ataupun pada lima yang ingin mendapatkan tamu serta semua untuk kumpulkan darah di rumah dan kemudian menyalurkan kepada Masjid Hajar Warsima, boleh tunggu di belakang untuk mendapatkan maklumat dan juga akan menghubungi Masjid Hajar Warsima, insyaAllah. Jadi dalam pembawa masa kerana kita hanya ada antara warga Indonesia untuk mempelajari hadis-hadis daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang disalahkan oleh tetamu kita Saleh bin Muhammad Al-Zulfi, insyaAllah, yang mana hadis-hadis tersebut akan dibaca oleh Ustaz Bashir, iaitu salah seorang daripada Imam Masjid Al-Aqsa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alladhi ya'tabaqa sawti wa ridha wa maqbuli a'dini wa la'adina ma'abada wa ma'abada wa bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. قال المؤلف الكتاب الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به وفي علومه في الدارين. باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم. Keharamannya menanyai dan perintah mengembalikan apa-apa yang dari hasil pertanyaan. Al-Hadis Al-Khamis Ashar. وعن أبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل وغير مقبل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: كيف قلت؟ قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: نعم، وأنت صابر محتسب مقبل وغير مقبل إلا الدين فإن جبريل قال لي ذلك. رواه مسلم. Dari Abu Qatadah, yaitu Al-Harith bin Rib'iyah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah alaihi wasallam berkhutbah di muka warga, kemudian menyebutkan kepada mereka bahwasanya jihad fisabilillah dan beriman kepada Allah itu adalah seutama-utamanya amalan. Kemudian ada seorang lelaki berdiri dan berkata: Ya Rasulullah, bagaimana pendapat Tuhan kalau saya bunuh dalam peperangan fisabilillah? Apakah semua kesalahan saya akan dihapuskan? Rasulullah SAW menjawab: benar, jika bunuh fisabilillah itu dalam keadaan sabar mengharapkan keridhaan Allah, sedang maju dan tidak mengundurkan diri. Selanjutnya Rasulullah SAW bertanya, apa yang akan kau katakan sekarang? Orang itu berkata lagi, bagaimanakah pendapat Tuhan jika saya bunuh dalam peperangan fisabilillah? Apakah semua kesalahan saya dihapuskan? Beliau SAW menjawab, benar, demikian, asalkan engkau dalam keadaan sabar mengharapkan keridhaan Allah, sedang maju dan tidak mengundurkan diri, kecuali kalau engkau mempunyai tanggungan hutang, karena sesungguhnya Jibril mengatakan hal itu kepada riwayat Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
kita lanjutkan pembahasan kita dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berhubungan dengan masalah hak-hak Bani Adam. Jadi hadis yang ke-15 diriwayatkan oleh Abu Qatadah Al-Harith bin Rabi'ah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qama fihi pada barang berjihad fisabilillah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam satu ketika berdiri di hadapan para sahabat-sahabatnya dan beliau memberikan syarat, memberikan peringatan kepada para sahabat, dan seringkali beliau laksanakan untuk membimbing kepada para sahabatnya kepada jalan yang benar, jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka satu ketika waktu tersebut kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di tengah-tengah para sahabat tersebut mengenai keutamaan dari amal yang paling afdal. Pada Allahumma al-jihad fi sabilillah wal iman billahi afdalul a'mal. Beliau menyebutkan bahawa jihad fi sabilillah dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah seutama-utama dari amal-amal. Kenapa jihad fi sabilillah adalah merupakan amal yang afdal, bahkan seutama-utama dari amal? Karena jihad fi sabilillah pertama orang berjuang dengan dirinya dan dengan harta badannya. Yang kedua, di jalan Allah dengan membawa diri dan juga membawa harta sebagai bekal. Kemudian juga jihad fi sabilillah, di mana bahwa orang tersebut ikhlas di dalam perjuangannya untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Karena jihad fisabilillah hendaknya kalimatullah yang mulia. Bagaimana kalimat Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas segala kalimat. Dan jihad fisabilillah tidak hanya terbatas orang tersebut perang melawan orang kafir yang Allah tidak terbatas itu. Tapi segala usaha dan segala perjuangan yang kita lakukan dalam rangka untuk menjadikan kalimat Allah Subhanahu wa taala tinggi pada diri kita, pada keluarga kita, dan keluarga umat, itu termasuk jihad fisabilillah. Di antaranya jihad fisabilillah adalah talabul ilmi, orang mencari ilmu. Apalagi budak-budak yang akan menjadi generasi penerus dari para alim ulama yang sudah tua, dan tentunya ilmu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalnya orang-orang alim. Maka apabila meninggal orang alim, biasanya tidak ada lagi pengganti orang yang selevel beliau di dalam keilmuannya. Maka disitulah para pemuda-pemuda, budak-budak mestinya kita punya anak-anak untuk jihad fisabilillah, belajar ilmu agama dengan baik, sehingga dia bisa menghafal Al-Quran, bisa menghafal hadis Nabi SAW, belajar syariat Islam dengan baik, untuk meninggikan kalimat Allah dalam rangka bagaimana dia boleh mengamalkan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala dengan baik pada dirinya. Dia tegakkan salat dengan baik, dirikan salat dengan baik, dia laksanakan puasa dengan baik. Mana baik? Dia lakukan sesuai dengan ilmu yang dia pelajari. Dia lakukan sesuai dengan adab-adab di dalam pengamalan tersebut, sesuai dengan pelajari. Dan juga dia lakukan sesuai dengan akhlak, artinya keikhlasan batinnya yang lurus, yang bening, yang ikhlas, di dalam melaksanakan ilmu yang dia lakukan tersebut, yang dia pelajari. Kemudian dia sampaikan ilmu itu di tengah-tengah keluarganya,
dia sampaikan ilmu itu di tengah-tengah masyarakatnya. Ini yang jihad fisabilillah. Di antara jihad fisabilillah bagi orang yang belajar agama. Demikian juga jihad fisabilillah adalah orang yang bekerja dengan pekerjaan yang halal. Ya, dia pergi ke office, dia berniaga, atau dia menjadi buruh, ya, atau dia kerja apa saja yang dia kerja, yang penting dia mendapatkan nafkah yang halal dengan cara yang benar sesuai dengan syariat. Dalam rangka apa niatnya? Satu, niatnya agar dia tidak menjadi tanggungan orang, tidak minta-minta. Karena kalau dia tidak kerja, otomatis dia akan menjadi tanggungan orang. Karena dia perlu untuk makan, dia perlu untuk minum, dia perlu untuk tempat tinggal, sedang dia tidak punya kerjaan. Maka dia kerja dalam rangka supaya dirinya boleh memenuhi keperluan hidupnya, sehingga dia tidak berhajat lagi dengan orang lain. Jihad fisabilillah. Ya. Kemudian dia mencari nafkah yang halal dalam rangka memberi nafkah kepada anak istrinya, sehingga anak istrinya pun tidak menjadi tanggungan orang. Ya. Maka ini tidak jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah juga dia mencari nafkah, mencari rezeki, ya, bekerja dalam rangka untuk membantu orang tuanya, ibu bapaknya yang tua, maka dia boleh kasih nafkah yang merupakan kewajiban dia, sehingga orang tuanya dia boleh khidmat kepada dia. Jihad fisabilillah juga dia mencari harta dengan berniaga atau pergi ke office dalam rangka untuk dia boleh bersedekah, membantu fuqara dan masakin, atau membantu perjuangan Islam, seperti membangun masjid, membangun pondok pesantren, membangun madrasah, ya. Kemudian bersilaturahmi juga dengan nafkahnya itu pada saudara-saudara dia yang sekandung, pamannya, bibinya, ya, untuk bagaimana dia boleh memberi nafkah atau bantuan atau sedekah atau infak kepada orang-orang tersebut. Itu fisabilillah. Ya. Satu ketika Nabi SAW duduk dengan para sahabat-sahabatnya. Ketika duduk dengan para sahabat-sahabatnya, ada satu orang pemuda yang membawa alat untuk mencari kayu bakar dan dia akan jual. Mungkin apalah pisau atau pedang atau apa yang dia bawa. Kemudian gagah yang kuat dia berjalan menuju ke hutan untuk mencari kayu yang dia akan jual. Kemudian ada satu pemuda dari sahabat Rasulullah, ada satu dari jemaah yang ada di situ, melihat itu dia mengatakan, kalau seandainya kekuatan pemuda itu digunakan untuk perang di jalan Allah jauh lebih utama, itulah fisabilillah kata orang itu, ya. Di depan Rasulullah, kalau seandainya kekuatan dia dan kepemudaan dia digunakan untuk perang di jalannya Allah jauh lebih utama, maka Rasulullah mengatakan, ketahuilah bahwa dia berjalan menuju hutan untuk mencari kayu bakar dan dia jual dalam rangka daripada yang saya sebutkan tadi, untuk dia memenuhi hajatnya, memenuhi kebutuhan hidupnya supaya tidak bergantung kepada orang, dia di jalan Allah. Demikian pula kalau dia mencari rezeki dari dalam rangka untuk beri nafkah kepada anak istrinya supaya tidak menjadi tanggungan orang, dia di jalan Allah. Apabila dia mencari nafkah tadi dalam rangka untuk memenuhi keperluan hidup ibu bapaknya, maka dia di jalan Allah. Dan demikian juga kalau dia mencari rezeki tadi dalam rangka untuk memberi sedekah kepada keluarga atau kepada
orang yang menghajarkan daripada sedekahnya silaturahmi atau membantu perjuangan muslim, maka dia di jalan Allah. Tapi kalau dia mencari rezeki untuk berbagai-bagai diri, yang berfoya-foya dengan rezekinya, dengan kekayaannya, dengan kemewahannya, maka dia fi sabilillah syaitan, maka dia di jalan syaitan. Jadi seperti saya sebutkan di sini, maka afdal jihad fi sabilillah, di antaranya saya contohkan dua tadi, mencari ilmu karena Allah untuk menegakkan dari agama Allah, bisa diamalkan, bisa dilakukan, bisa disebarluaskan di jalan Allah. Juga mencari nafkah dan juga bisa berdoa. Wal imanu billah, demikian juga yang kedua, afdalul a'mal, seutama-utama amal adalah beriman kepada Allah. Kenapa? Karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan pokok asli dari agama. Karena agama ini tidak akan bisa diterima oleh Allah tanpa iman. Tanpa kita iman kepada Allah dan iman dengan rukun iman yang 6 perkara tersebut, maka tidaklah kita dianggap punya agama. Salat kita tidak akan diterima, puasa kita tidak akan diterima, dan seluruh amalan agama kita tidak diterima. Karena itu adalah asli dari agama itu sendiri. Maka iman kepada Allah adalah seafdal amal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah semulia-mulia dan seafdal amal, karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan awal dari ma'rifah. Orang yang memiliki ma'rifah kepada Allah, jadi kenal kepada Allah, tahu dalam hatinya ya tentang Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah, Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang, Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, Allah Subhanahu wa taala yang menguasai segala-galanya, Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Allah Subhanahu wa taala tempat bersandar, Allah Subhanahu wa taala tempat untuk segala-gala yang ada di alam semesta. Tidak akan ada kejadian apapun kecuali dengan kehendaknya. Nilai-nilai iman seperti inilah yang menjadikan seseorang akan punya ma'rifah kepada Allah. Maka ma'rifah kepada Allah yang didasari tadi dengan awal iman kepada Allah, itu adalah seutama-utama amal. Karena itulah menjadi seutama-utama amal. Jadi itulah, karena juga iman kepada Allah adalah amalan batin, amalan hati, amalan batin. Amalan batin jauh lebih utama, jauh lebih agung dibandingkan dengan amalan zahir. Maka disebutkan Nabi SAW dalam syarahan juga di tengah-tengah para sahabat adalah afdalul a'mal adalah jihad fi sabilillah wal iman billah. Kemudian dalam kondisi Rasulullah, dalam posisi Nabi SAW menerangkan tentang keutamaan amal tadi, berdirilah seorang laki-laki, berdiri seorang laki-laki. Kemudian laki-laki itu bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita in kutiltu fi sabilillah tukaffiru anni khatayaya. Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika aku terbunuh di jalannya Allah? Apakah Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan semua dosa-dosaku? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda menjawab pertanyaan tersebut kepada orang itu. Na'am, ya. In kutilta fi sabilillah, jika engkau terbunuh di jalannya Allah,
Wa anta sabirun muhtasibun, sedang kamu sabar dan muhtasibun itu ikhlas karena Allah. Jadi di sini pada jemaah yang mulia, amalan yang zahir seperti mencari ilmu, seperti mencari nafkah, seperti juga berdiri perang di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah amal-amal zahir. Amal-amal zahir tersebut tidak akan bernilai jika tidak dibarengi dengan amal batin. Di antaranya apa? Sabar. Sabar karena orang yang jihad baik mencari nafkah, jihad ketika mencari ilmu, jihad juga perang di jalan Allah Subhanahu wa taala, tentunya ada banyak rintangan-rintangan yang dia mesti hadapi. Apalagi kalau orang itu perang, dia akan terluka, terluka, sakit dan sebagainya, dia sabar, dia menghadapi hal tersebut, dia sabar. Kemudian juga muhtasibun adalah amalan batin, ikhlas karena Allah, mencari yang pahala dari Allah. Ini mendapatkan kedudukan dari Allah, tidak untuk dipuji, tidak untuk disanjung, tidak untuk supaya tersohor, terkenal, viral, tidak. Jadi dia karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah, mencari pahala dari Allah. Kalau jamaah yang mulia, muhtasibun, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, hendaknya menjadi hal yang harus kita teliti setiap kali kita beramal. Kita sering beramal umroh, kita naik haji, kita bersedekah, kita berwakaf, kita sholat, kita puasa, dan berbagai macam amal-amal yang lain. Kita menolong orang, membantu orang, hendaknya pertama muhtasibun, harus ikhlas karena Allah SWT. Yang kita harapkan adalah pahala dari Allah, tidak mencari hal-hal duniawi, baik duniawi yang sifatnya materi atau duniawi yang sifatnya kedudukan di hati seseorang. Ingin mendapatkan manzilah fi qulubil insan, kedudukan di hati seseorang, atau ingin mendapatkan pujian dan sanjungan, atau ingin terkenal dengan apa yang kita lakukan tersebut, maka akan hilang, tidak berpahala, karena tidak ihtisaban. Maka seperti dalam hadis puasa, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban. Ihtisaban itu adalah ikhlas. Puasa dalam keadaan ikhlas. Puasa dalam keadaan didasari dengan nilai-nilai iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, setiap kita berbuat amal harus kita cek. Pertama, sebelum kita beramal, kita tanya hati kita, saya beramal untuk siapa? Motivasi saya dalam saya sekarang ini bergerak berbuat untuk siapa? Kita harus luruskan beramal. Para jamaah yang mulia, kita harus faham kalau kita mendapatkan Allah, kita akan dapat segala-galanya. Kalau kita ingin kebesaran Allah, berarti kita kehilangan Allah. Kalau kita kehilangan Allah, maka kita akan kehilangan segala-galanya. Maka orang yang dia beramal bukan karena Allah, maka dia adalah orang yang tertipu pada dirinya sendiri. Dan tertipu dia oleh godaan syaitan dan iblis dan hawa nafsunya. Seolah dia akan mendapatkan sesuatu, padahal dia tidak dapat apa-apa. Karena itu habaan manthura. Ya, itu akan hilang. Ujian dari orang akan hilang. Ya kan? Nama yang kita cari akan hilang. Begitu mati kita, yang pertama kali hilang apa? Nama kita. Bapak akan ingin sering mempertahankan nama. Saya akan jaga nama saya. Bagaimana nama saya harum di tengah-tengah manusia. Bagaimana saya harum
di tengah-tengah keluarga. Jatuhlah nama saya kalau berbuat seperti itu. Kita perhatikan nama. Para jamaah yang mulia, kalau kita karena Allah kita akan dapat surga. Padahal nama yang kita pertahankan akan hilang begitu kita tidak punya nyawa. Betul tak? Begitu kita mati, umpamanya ya, ada seorang, kalau saya mati sekarang di Singapura, saya orang Indonesia, saya mati di sini. Kemudian keluarga saya bilang, saya harus dikubur di saya punya negeri Solo. Naik pesawat dari sini, jenazah dibawa ke sana. Orang akan bilang apa? Nanti jenazah akan datang di airport pukul berapa? Saya akan jemput, saya akan datang ke airport. Itu teman saya itu, Saleh Al-Jufri teman saya. Dia nanti Saleh tidak akan mengatakan Saleh Al-Jufri datang jam berapa nanti di airport. Bilang gitu tak? Tidak ada yang bilang jenazah. Nanti jenazah akan datang jam berapa? Hilang nama saya. Semua orang hilang. Disebut jenazah. Bukan nama, bukan derajat, bukan pangkatnya ya. Nanti mayatnya yang dikubur pukul berapa? Nanti disolatkan pukul berapa? Jenazah disolatkan pukul berapa? Walaupun dia jenderal, ya, dia jenderal atau dia orang high class, dia disebut jenazah, disebut mayat. Hilang namanya. Maka jangan kita berbuat sesuatu itu karena nama, karena Allah itu. Karena Allah. Hatta benda kita pun juga yang kita ingin. Kalau tadi ingin tersahur, supaya nama kita tersahur, kita pertahankan nama. Hilang. Habaran itu. Demikian juga kalau kita berbuat amal agama untuk materi dunia. Ya, ingin materi itu juga akan hilang. Begitu kita mati, hilanglah semua. Tidak ada nilainya kecuali yang karena Allah. Karena Allah akan disimpan oleh Allah dan kekal abadi. Maka siapa yang mendapatkan Allah, dia akan dapat segala-galanya. Man wajada Allah, wajada kulla syai'. Wa man faqada Allah, faqada kulla syai'. Siapa yang mendapatkan Allah, mendapati Allah, dia akan dapat segala-galanya. Dan siapa yang kehilangan Allah, dia akan kehilangan segala-galanya. Maka Bapak-bapak, setiap kali kita mau berbuat amalan, lihat awal kita mau beramal, saya karena siapa, untuk siapa. Kemudian yang kedua, di tengah-tengah kita beramal, kita jaga bagaimana tengah-tengah kita beramal juga tetap karena Allah. Yang ketiga, selepas kita beramal, selesai kita beramal, kita pertahankan. Jangan sampai ya amal kita hilang setelah kita beramal, karena sesuatu keinginan untuk dipuji Allah. Ada satu orang, dia sudah umroh 15 kali, karena dia orang kaya. Hampir setiap tahun dia umroh. Dia naik haji 5 kali. Karena dia boleh bayar mahal. Berkali-kali dia naik. Ketika ada temannya yang datang, silaturahmi ke dia, maka dia bilang kepada pembantunya, bilang, tolong ambilkan itu makanan dan minuman, ya, pakai jam atau pakai gelas dari oleh-oleh haji saya yang terbang. Pakai gelas dihidangkan ini dari bawaan ya buah tangan saya dari haji saya yang terbang. Dia menunjukkan tentunya bahwa dia sudah haji 4 kali. Yang mana yang melihat begitu dia mengucapkan itu, hilang semua para haji. Tahu, hilang seketika itu. Padahal dia sudah bayar mahal. Berapa banyak yang dia harus melepaskan tenaga, pikiran dan waktu karena ucapan ini bahwa dia
dipuji, dia sebutkan dirinya bahwa sudah naik haji 4 kali. Ada satu orang yang zaman dulu, orang itu puasa Daud sudah 40 tahun. Puasa Daud sudah 40 tahun. Satu ketika orang itu ingin berbuka puasa, memakan sup kambing. Sup kambing. Sup kambing istrinya, kali ini saya ingin berbuka puasa dengan sup kambing. Sudah kau pergi ke pasar sana beli kambing, kata istrinya. Maka berangkatlah dia pagi-pagi hari beli kambing di pasar. Di situ ada orang menjual kambing, bagus kambingnya dan murah harganya, sehingga dia antri, banyak antrian. Dia pun ikut antri. Ini beli. Pada giliran dia, ya, tapi didahulukan orang lain. Si penjual ini manggil orang lain, dilayani orang lain. Dia sabar. Selesai ini dilayani panggil orang lain lagi. Panggil orang lain lagi. Akhirnya dia marah. Terus orang ini ada satu orang, kenapa ini didahulukan? Kenapa saya sudah berpikir? Si yang menjual ini mengatakan, orang yang saya dahulukan ini, dia sudah puasa 20 tahun dia berpuasa. Saya tahu dia berpuasa 20 tahun, maka saya dahulukan kesian dia. Dan yang kedua, dia sudah puasa 25 tahun. Akhirnya dia terpancing, saya sudah puasa 40 tahun. Saya sudah puasa 40 tahun. Baru si pedagang dia mengatakan, itulah yang saya kehendaki, supaya kau keluar kalimat ini sehingga hilang kebenaran. Saya ini syaitan. Saya syaitan sengaja untuk memancing kamu supaya kamu keluar kalimat ini. Dan sudah berhasil kan? Itu tadi teman-teman saya hilang seketika juga 40 tahun dia puasa karena dia sombong tadi. Kalau dia baru 20 tahun, itu 20 tahun, saya sudah 40 tahun puasa. Mestinya saya lebih berhak untuk didahulukan. Mudah-mudahan Allah jaga amal kita. Juga orang yang terbunuh di jalan Allah, ya, tapi dia mesti, kata Nabi, dalam keadaan sabar, wal muhtasib wal ikhlas karena Allah. Kemudian yang ketiga, mukbilun ghairu mudbirin. Ya, di dalam dia perang di jalan Allah itu, dia maju terus, tidak firar dalam minazah. Karena salah satu dosa besar ketika orang itu perang di jalan Allah, menghadapi musuh, kemudian dia lari ke belakang. Dia terbunuh karena dia lari ke belakang, maka dia tidak di jalan Allah. Dan dia orang besar-besar, al-firar min az-zahaf. Di tengah-tengah peperangan, kemudian kita kembali karena kita takut. Ya, takut bunyi pedang atau takut ada bunyi tembakan, kita lari. Nah, malah kita kena dosa-dosa. Maka syaratnya dari sabirun, dia sabar, ikhlas karena Allah, dan maju terus, ya, maju terus tanpa mundur. Thumma qala, ya, Rasulullah mengulangi lagi sabda beliau karena untuk menegaskan, dan beliau tidak ingat pertanyaan itu.
Tapi beliau ingin menegaskan kepada orang-orang yang hadir. Maka beliau mengatakan, kaifa qult? Tadi kamu bicara apa? Padahal Rasulullah sudah tanya. Tadi kan orang itu bertanya. Rasulullah kemudian, kaifa qult? Kamu tadi bicara apa? Kamu tadi tanya apa? Maka orang tadi mengulang lagi. Qala orang tadi. Berkatalah orang tadi, "Ara'aita in qutiltu fi sabilillah ya Rasulullah? Bagaimana pendapatmu jika aku terbunuh di jalan Allah? Atau kafiru anni khataya? Apakah Allah menghapuskan dari dosa-dosaku?" Qala lahu Rasulullah SAW. Rasulullah mengulangi lagi ucapan beliau sampai beliau kepada orang tadi. Naam, ya. Artinya dosa-dosa kamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jika kau terbunuh di jalan Allah, asalkan wa anta sabirun muhtasibun. Muqbilun ghairu mudbirin. Syaratnya 3. Pertama, kamu sabar. Yang kedua, kamu ikhlas karena Allah. Yang ketiga, kamu yang terbunuh di jalan Allah itu maju. Dalam keadaan kamu maju terus kemudian kamu. Ini kalau saya ingat Sayyidina Ja'far bin Abu Talib, saudaranya Sayyidina Ali. Ketika di dalam peperangan Mu'tah, Sayyidina Ja'far itu beliau menjadi panglima yang kedua setelah Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah dulu, kemudian bendera muslimin dipegang oleh Sayyidina Ja'far. Kemudian beliau maju terus di dalam medan perang. Saudara mulia, antum tahu nggak peperangan Mu'tah itu berapa jumlah muslimin dan berapa lawan? 3.000 orang lawan 200.000. 3.000 orang sahabat melawan 200.000 dan semua pakai pakaian lengkap. 200.000 tentara Romawi itu punya tentara bergajah. Ada yang naik kuda, ada yang naik onta, dan semua rata-rata berkuda. Dan baju lengkap, artinya pakai perang yang lengkap. Jadi satu orang lawan berapa? Itu bagi 200.000 dibagi 3.000. Berarti satu lawan berapa? Jatuh 66 orang. Satu orang melawan 66. Insyaallah. Sayyidina Ja'far maju. Dalam maju itu terpotong kanan-kanan. Kanan-kanannya berpotong. Maju terus beliau, pegang tangan kiri. Terus bertahan. Potong tangan kiri. Beliau pegang dengan dua lengannya. Dalam keadaan berdarah. Maju, tidak mundur. Kena pedang, kena tombak, kena panah. Terus sampai beliau jatuh. Begitu jatuh dipegang oleh Abdullah bin Rawahah. Dan beliau dibawa dalam kondisi luka parah di kemahnya. Dikasih air untuk minum dalam keadaan sakaratul maut. Maka Sayyidina Ja'far mengatakan, saya puasa. Saya puasa. Ya Sayyidina Ja'far dalam kondisi perang seperti ini dan kau sudah terluka parah, buka minum biar kamu segar. Tidak. Saya ingin untuk buka puasa di surga. Hanya beliau duduk. Akhirnya subhanallah minta izin kepada Allah dalam riwayat, karena beliau rindu dengan Rasulullah, maka beliau sudah berada dalam surga. Minta izin kepada Rasulullah untuk berpamitan dengan Nabi SAW yang ada di Madinah.
Maka Rasulullah ketika itu berada di Madinah bersama para sahabat-sahabatnya, beliau mengatakan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Maka sahabat bertanya, Rasulullah, antum jawab salamnya siapa? Saya menjawab salamnya Ja'far. Ja'far dulu, dan dia sudah berada dalam surga, minta izin sama Allah untuk kirim, untuk datang lagi ketemu sama saya, dan digantikan dua tangannya yang terputus ya menjadi dua sayap. Maka dia terbang di sini dengan dua sayapnya, salam dengan saya jawab. Maka disebut Ja'far Tayyar. Ja'far Tayyar diganti dengan itu, beliau terbang di surga dengan sayapnya apa yang dikehendaki. Dan ketika dihitung luka-luka yang ada di depannya, semuanya berada di depan, lebih dari 90 luka semua ada di depan. 90. Tidak ada satu pun yang ada di belakang. Ada tombak, ada panah, ada kantil, ada pedang, semua di depan. Nah ini maka saya ingin ya, nah sebetulnya betul lari dari depan. Bilun maju terus tanpa mundur. Itulah yang contohnya dapat dari sini. Apa? Ila dain, kecuali ya pada zaman muda, kecuali hutang. Fa inna Jibril qala lidari, kecuali hutang. Artinya pada zaman muda, orang yang terbunuh di jalan Allah atau orang yang mencari ilmu kemudian dia wafat, ataupun orang yang dia mencari nafkah yang halal kemudian dia wafat, ya itu kan semua bisa dibilang diampuni dosa-dosanya oleh Allah karena diikhlaskan Allah, kecuali hutang tidak diampuni. Karena hutang itu adalah hak Bani Adam, hak adami, hak orang manusia, tidak akan diampuni oleh Allah dengan syahadat fisabilillah. Mati syahid pun, dan mati syahid pun tidak diampuni oleh Allah kalau dia punya hutang. Hutang itu tidak diampuni. Maka di sini para jamaah mulia, beratnya tanggungan dengan manusia. Kita jangan membuat atau menganggap remeh kalau kita ini punya tanggungan dengan orang. Kalau kita punya hutang, mesti kita bayar. Dan kalau kita punya hutang, kita mesti catat. Supaya kalau kita meninggal, kita tahu bahwa kita punya keluarga, anak-anak kita, keluarga kita tahu saya punya hutang dengan orang. Nanti kalau saya meninggal dunia, bayar itu hutang saya. Diambilkan dari uang saya, dari tanah saya, atau dari rumah saya, jual bayarin hutang saya. Kalau saya belum bisa bayar. Maka sebelum dibagi waris, maka hutang-hutang itu harus dibayar. Waris itu bagi waris terakhir. Didahulukan pertama hutang manusia ini kepada Allah. Kalau orang itu punya hutang dengan Allah, apa itu hutang dengan Allah? Tidak bayar zakat, maka dia harus dibayar zakatnya dari yang rumah atau kereta, dari milik orang itu. Dijual dibuat bayar zakat. Orang itu punya kafarah, bayar kafarah. Orang itu punya hutang, dia mestinya mampu ya, tapi dia tidak register haji ya. Dia mampu, visinya mampu, uangnya dia mampu, dia tidak register. Jadi dia tidak ada haji. Coba kalau dia register, dia sudah punya haji, dia hutang sama Allah ya. Maka dia harus ambil uangnya, bayarkan orang untuk bayar haji lagi. Kalau dia dituntut sama Allah di akhirat, dia hutang sama Allah. Kemudian setelah itu hutang dengan manusia. Hutang manusia. Nomor 2, bayar. Maka dari catatan dia punya hutang, bayar. Dari waris. Kemudian setelah itu wasiat. Kalau orang itu punya wasiat, kalau dia punya wasiat, bayar ke wasiat.
Di antaranya wasiatnya untuk mungkin mengkafani dia, untuk tahlil, untuk baca yasin, untuk biaya dia tasbih jularis, diambil dari wasiat. Kalau dia wasiat, ambil dari situ dengan wasiat dia. Kemudian setelah itu adalah warisan. Baru akhirnya itu buat warisan. Dibagi waris. Setelah hutang Allah, hutang manusia, wasiat, ya selesai baru warisan. Jadi hutang ini penting para jamaah, maka jangan disepelekan. Maka jangan mudah hutang. Jangan mudah hutang nanti tidak dituntut sama Allah. Maka Nabi SAW pada zaman beliau, kalau ada orang yang hutang, masih punya hutang, Rasulullah tidak mau menyuruh. Ada satu jenazah datang, ditanya kepada Rasulullah, ini jenazah masih punya hutang kan? Ada Rasulullah, dia bisa hutang. Sallu ala sahibikum, salat pada saat teman. Ada satu orang yang Rasulullah, saya yang jamin hutang itu saya akan bayar. Saya akan bayar. Balik, aku jamin, saya salah. Rasulullah salah. Karena ada orang yang bilang, subhanallah, sama orang itu tertunda-tunda membayarnya. Orang itu tidak berani menghadapi Rasulullah, nanti ditanya. Sehingga kalau ada majelis, dia di belakang. Nanti takut ditanya, sudah dibayar belum hutang kita menyambut itu? Setelah beberapa hari, dia sudah bayar hutangnya, baru orang datang kepada Rasulullah. Sudah kau bayar betul hutangnya, ayat itu. Baru kali saya bayar kepada Rasulullah. Al-an baru ada kubur. Sekarang ini saya lihat kuburannya baru dingin. Baru sekarang kuburannya dingin. Artinya orang itu disiksa sama Allah. Kuburannya dalam keadaan panas. Baru sekarang ini kuburannya dingin. Ya, mayat-mayat inilah ada hikmah juga, ada hikmah bahwa kalau Nabi SAW menyelamatkan orang itu dan dia punya hutang belum ditanggung orang, maka Rasulullah tidak menjaga hak-hak orang lain, tidak menjaga hak manusia. Kenapa? Karena kalau Rasulullah minta maaf, memintakan ampun, kalau dia berdoa Allah berfirlahu warhamhu wa'afihi wa'afrahu, ampun dosanya, maafkan dia, maafkan oleh Allah karena Rasulullah yang minta. Padahal orang itu punya tanggungan hutang. Nah, karena punya tanggungan hutang, Rasulullah minta maaf, berarti kan hanya orang lain hilang. Karena permintaan Allah kepada Rasulullah tidak mungkin ditolak oleh Allah. Nah, untuk menjaga hak manusia itulah Rasulullah tidak menyelamatkan. Ya, karena tidak menjaga Rasulullah dan menyelamatkan. Jadi itu yang mulia kita hati-hati. Jangan kita berbuat zalim kepada manusia, karena ini juga bagian dari hak Bani Adam. Utang ini tidak dimaafkan oleh Allah walaupun orang itu mati syahid kecuali diikhlaskan, dimaafkan, ya, kecuali dimaafkan. Misalnya dimaafkan, nah, saya ikhlas, apa? Yang punya dalam perkara saya diikhlaskan. Maka dosa atau hubungan dengan manusia, walaupun itu kita sudah bertobat kepada Allah, tidak dimaafkan oleh manusia, tidak diterima oleh Allah. Maka kalau orang berbuat dosa dengan manusia, kalau dia ingin bertobat, maka syaratnya 4. Kalau dosa dengan Allah syaratnya 3. Kalau kita dosa dengan manusia, syaratnya 4. Dosa dengan Allah hanya dosa dengan Allah, dia tidak salat, dia tidak puasa, ya kan dosa sama Allah. Gimana? Ya dia atau berbuat zina, ya minum khamar, itu dosa dengan Allah.
dia tobat, ikhlas meminta dulu keluar dari dosa itu. Kalau itu sholat, dia harus tobat. Puasa itu tobat, ganti. Ikhlas meminta dulu. Kemudian yang kedua, anda menyesal. Kenapa saya berdoa itu? Dia menyesal, menangis, menyesal. Kemudian yang ketiga, dia harus azam anda yaf'alu hatta maut. Dia harus niat kuat untuk tidak mengulangi perbuatan dosa itu sampai dia mati. Niat yang kuat untuk tidak mengulangi dosa itu sampai mati. Dan yang keempat, kalau dia bisa dengan manusia, perlu mengembali, harus kembalikan kezalimannya. Artinya, kalau itu manusia minta maaf. Kalau tidak minta maaf, pas orang lain kembalikan. Kalau tidak minta ikhlasnya atau mengembalikan, kita berdosa dan terima oleh Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga kita, diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala husnul khatimah, dia diampuni segala dosa-dosa kita dan diterima semua amal ibadah kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala jayakan kita dunia dan akhirat. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal 'afiyata da'ima fi dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka min khairin ma sa'alaka minhu abduka wa nabiyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sa'alaka minhu abduka wa nabiyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa aqim as-sa'ata wa la ilaha illa anta al-hayyul qayyum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. اللهم اغفر لنا ولنا